Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Ulia Acastia dengan NIM A1M222040, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 kalimat hasil terjemahan saya dari sebuah jurnal yang berjudul Commodification of Religious Rituals: A Portrait of the Meaning of Hajj and Umrah in Indonesia, yang ditulis oleh Sahlul Fuad. Baik, untuk kalimat pertama yaitu the cost for religious activities also received the attention of researchers. Nah, jadi pertama-tama saya menerjemahkan kalimat tersebut menjadi terjemahan word by word, menjadi itu biaya untuk keagamaan aktivitas juga diterima itu perhatian dari para peneliti. Nah, kemudian terjemahan word by word ini saya terjemahkan lagi menjadi terjemahan literal, yaitu biaya untuk aktivitas keagamaan juga menerima perhatian dari para peneliti. Nah, dari terjemahan word by word, kata keagamaan dan aktivitas, ketika saya terjemahkan menjadi terjemahan literal, dua kata ini saya tukar posisinya sehingga di situ berlaku teknik transposition, yang tadinya keagamaan aktivitas menjadi aktivitas keagamaan. Nah, kemudian kata diterima dan perhatian dalam terjemahan word by word, ketika saya terjemahkan menjadi terjemahan literal, saya sandingkan kedua kata tersebut sehingga juga berlaku teknik transposition. Nah, kemudian dari terjemahan literal ini saya perbaiki lagi menjadi terjemahan yang lebih bagus dan memiliki susunan atau struktur bahasa yang lebih bagus. Menjadi biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan keagamaan juga disoroti oleh para peneliti. Nah, kalimat biaya untuk aktivitas keagamaan dalam terjemahan literal, ketika saya perbaiki terjemahannya menjadi biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan keagamaan. Nah, di sini berlaku teknik modulation dan amplification, di mana saya menambahkan kata yang dikeluarkan untuk lebih mempertegas makna yang saya maksud, yaitu biaya yang dikeluarkan, biaya yang dipakai untuk melakukan haji dan umroh. Kemudian saya juga mengubah kata aktivitas menjadi kegiatan sehingga berlaku teknik modulasi. Nah, kemudian dalam terjemahan literal, kalimat juga menerima perhatian dari para peneliti. Nah, kata menerima perhatian ini ketika saya terjemahkan lagi, saya gabungkan kedua kata tersebut, kemudian saya ganti menjadi kata disoroti. Nah, di sini saya menggunakan teknik particularization, di mana saya menggunakan kata yang lebih konkret atau yang lebih tepat untuk menggambarkan sesuatu. Nah, saya juga mengubah kata dari menjadi oleh sehingga berlaku teknik modulation, sehingga hasil akhir terjemahannya adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan keagamaan juga disoroti oleh para peneliti. Nah, kemudian kalimat kedua adalah Hajj and Umrah are believed by Muslims as a call from God. Terjemahan word by wordnya, haji dan umrah adalah dipercaya oleh umat Islam sebagai sebuah panggil dari Tuhan. Nah, kemudian saya terjemahkan menjadi terjemahan literal menjadi haji dan umrah dipercaya oleh umat Islam sebagai panggilan dari Tuhan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dari word by word ke literal saya menggunakan beberapa teknik terjemahan. Di antaranya yaitu borrowing, di mana haji dan umroh ini diambil dari bahasa aslinya tanpa mengubah makna. Kemudian saya juga menggunakan reduction, di mana di word by word terdapat kata adalah, namun ketika saya ubah ke terjemahan literal saya tidak menggunakan kata adalah. Kemudian saya juga menggunakan collocation, di mana saya menggunakan kata yang lebih harfiah atau yang lebih umum digunakan. Yang tadinya kata panggil saya ubah menjadi kata panggilan sehingga ini lebih alami. Nah, kemudian dari terjemahan literal ini saya ubah lagi ke terjemahan yang lebih baik menjadi umat Islam meyakini bahwa haji dan umrah merupakan panggilan dari Tuhan. Nah, kalimat umat Islam meyakini bahwa ini diambil dari terjemahan literal sebelumnya, yaitu dipercaya oleh umat Islam. Seperti yang bisa dilihat dari yang saya garis bawah ini sesuai dengan warnanya. Nah, di sini saya menggunakan teknik modulation,
transposition, dan amplification, di mana saya mengubah posisi katanya, menukar-nukar beberapa posisi kata. Kemudian saya juga menambahkan kata seperti yang tadinya di terjemahan literal tidak ada kata bahwa. Nah, setelah saya perbaiki terjemahannya, saya menambahkan bahwa. Kemudian terdapat juga modulasi karena saya mengubah sudut pandang kalimat tersebut yang tadinya dipercaya oleh umat Islam menjadi umat Islam meyakini bahwa. Nah, kemudian untuk kalimat selanjutnya saya menggunakan teknik borrowing, yaitu haji dan umroh, dan transposition. Karena tadinya di terjemahan literal haji dan umroh itu berada di awal kalimat, namun ketika saya perbaiki lagi terjemahannya, kata haji dan umroh ini sudah berpindah posisi menjadi di tengah. Nah, kemudian selanjutnya kata sebagai saya ubah menjadi merupakan. Nah, di sini saya menggunakan transposition. Kemudian panggilan dari Tuhan. Jadi hasil akhir terjemahannya adalah umat Islam meyakini bahwa haji dan umrah merupakan panggilan dari Tuhan. Kemudian kalimat ketiga yaitu they are more patient with gratification. Terjemahan word by wordnya, mereka adalah lebih sabar dengan gratifikasi. Kemudian saya terjemahkan literal menjadi mereka lebih sabar dengan gratifikasi. Nah, teknik yang saya gunakan di sini hanya satu, yaitu teknik reduction, di mana saya tidak menyertakan kata adalah lagi pada terjemahan literal. Nah, kemudian saya memperbaiki lagi terjemahan literalnya menjadi mereka lebih memilih bersabar demi mendapatkan imbalan yang lebih besar. Nah, kata dari terjemahan literal, kata sabar dengan, ketika saya ubah terjemahannya menjadi lebih baik, saya mengubahnya menjadi memilih bersabar demi mendapatkan. Nah, di sini saya menggunakan amplification dan transposition, di mana saya menukar beberapa kata dan saya menambahkan juga beberapa kata untuk mempertegas makna yang saya maksud, seperti memilih bersabar. Kemudian saya juga menambahkan demi mendapatkan, sehingga makna yang saya maksud itu lebih jelas bahwa mereka ini memilih bersabar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian kata gratifikasi pada terjemahan literal saya ganti menjadi imbalan yang lebih besar. Nah, di sini berlaku teknik description dan amplification, di mana kata gratifikasi ini ketika saya ubah terjemahannya, saya menguraikan apa yang dimaksud dengan gratifikasi itu. Kemudian saya juga menambahkan kata untuk mempertegas makna gratifikasi ini. Jadi hasil akhir terjemahannya adalah mereka lebih memilih bersabar demi mendapatkan imbalan yang lebih besar. Baik, lanjut untuk kalimat keempat. Ritual is a form of religious behavior. Kemudian word by wordnya, ritual adalah sebuah bentuk dari keagamaan perilaku. Saya terjemahkan menjadi terjemahan literal. Ritual adalah sebuah bentuk perilaku keagamaan. Nah, di sini saya menggunakan teknik borrowing, di mana kata ritual diambil langsung dari kalimat aslinya. Kemudian kata keagamaan perilaku ketika saya terjemahkan di terjemahan literal, saya tukar posisinya sehingga berlaku teknik transposition. Nah, kemudian dari terjemahan literal saya terjemahkan lagi. Ritual merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya kembali menggunakan teknik borrowing, yaitu kata ritual. Kemudian kemudian kata adalah sebuah, saya ubah menjadi merupakan salah satu, sehingga di sini berlaku teknik amplification dan transposition, di mana saya mengubah posisi kata dan menambahkan kata lain untuk mempertegas makna, yang tadinya adalah sebuah menjadi merupakan salah satu. Nah, kemudian kata perilaku keagamaan di terjemahan literal saya ganti menjadi kata praktik, di mana di sini saya menggunakan teknik amplification dan transposition karena saya menambahkan saya memendekkan kata perilaku yang saya menspesifikkan kata perilaku ini menjadi praktik. Jadi hasil akhirnya adalah ritual merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan. Kemudian kalimat kelima adalah almost all religions have a holy place.
hampir semua agama memiliki sebuah suci tempat. Itu terjemahan word by wordnya. Nah, kemudian saya terjemahkan menjadi terjemahan literal, yaitu hampir semua agama memiliki sebuah tempat suci. Nah, dari word by word ke literal ini, saya menggunakan teknik transposition di mana kata suci tempat saya tukar menjadi tempat suci. Kemudian dari terjemahan literal saya terjemahkan lagi, hampir setiap agama memiliki tempat tertentu yang dianggap suci. Nah, kata semua saya ganti menjadi kata setiap, sehingga di sini berlaku teknik transposition. Nah, kemudian kata tempat suci saya ganti menjadi tempat tertentu yang dianggap suci, sehingga di sini terjadi transposition dan amplification, di mana saya menambahkan beberapa kata dan menukar posisi kata dan memindahkan posisi kata sehingga jelas, sehingga makna yang ingin saya sampaikan lebih jelas. Saya juga menggunakan teknik reduction, di mana pada terjemahan literal ada kata sebuah, namun ketika saya perbaiki terjemahannya saya tidak lagi menggunakan kata sebuah, sehingga hasil akhirnya adalah hampir setiap agama memiliki tempat tertentu yang dianggap suci. Kemudian kalimat keenam yaitu pilgrimage is a ritual journey with a sacred purpose. Terjemahan word by wordnya, ziarah adalah sebuah ritual perjalanan dengan sebuah sakral tujuan. Nah, kemudian saya terjemahkan menjadi literal, ziarah adalah sebuah ritual perjalanan dengan sebuah tujuan sakral. Di mana di sini saya menggunakan teknik borrowing, yaitu kata ritual tetap saya gunakan dari kalimat aslinya. Kemudian kata sakral tujuan saya ubah posisinya sehingga di sini berlaku teknik transposition. Nah, dari terjemahan literal saya ubah lagi menjadi terjemahan yang lebih baik, yaitu ziarah adalah perjalanan ritual yang dilakukan untuk tujuan yang dianggap sakral. Nah, di sini saya menggunakan teknik reduction, di mana kata sebuah tidak lagi saya sertakan, saya hapus. Kemudian kemudian kata ritual perjalanan saya ubah menjadi perjalanan ritual yang dilakukan untuk, sehingga di sini berlaku amplification, transposition, dan borrowing, di mana saya menambahkan beberapa kata untuk mempertegas. Kemudian transposition saya mengubah posisi kata-kata, ada beberapa kata yang saya ubah posisinya. Kemudian teknik borrowing juga, karena ritual tetap saya sertakan sesuai kalimat aslinya. Nah, kemudian kata dengan sebuah itu menjadi yang dianggap dengan sebuah tujuan sakral, ya, menjadi tujuan yang dianggap. Nah, di sini saya menggunakan amplification karena saya menambahkan kata untuk mempertegas makna yang ingin saya sampaikan. Jadi hasil akhirnya adalah ziarah adalah perjalanan ritual yang dilakukan untuk tujuan yang dianggap sakral. Nah, kemudian kalimat ketujuh yaitu pilgrimage is not a vacation. Word by wordnya, ziarah adalah bukan sebuah liburan. Kemudian saya terjemahkan literal, ziarah bukan liburan. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu teknik, yaitu reduction, di mana saya menghilangkan kata adalah. Saya juga menghilangkan kata sebuah, sehingga menjadi ziarah bukan liburan. Nah, kemudian dari terjemahan literal ini saya perbaiki lagi menjadi ziarah bukanlah kegiatan untuk berwisata. Nah, di sini saya menggunakan teknik amplification dan transposition, di mana kata liburan saya ubah susunan katanya dan saya tambahkan kata menjadi kegiatan untuk berwisata. Jadi hasil akhirnya adalah ziarah bukanlah kegiatan untuk berwisata. Kemudian kalimat ke-8 yaitu Hajj and Umrah are trips based on religious motives and reasons. Haji dan umrah adalah perjalanan berdasarkan di atas keagamaan motif dan alasan. Saya terjemahkan menjadi literal, yaitu haji dan umrah adalah perjalanan berdasarkan motif dan alasan keagamaan. Nah, di sini saya gunakan kembali teknik borrowing, yaitu kata haji dan umrah tetap saya gunakan seperti kalimat aslinya.
Kemudian saya menggunakan teknik reduction, di mana kata di atas tidak lagi saya sertakan ke dalam terjemahan literal. Kemudian kata keagamaan, motif, dan alasan, di sini saya gunakan transposition karena saya menukar posisi ketiga kata tersebut menjadi motif dan alasan keagamaan. Nah, kemudian dari terjemahan literal ini saya perbaiki lagi terjemahannya menjadi haji dan umroh adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keagamaan. Nah, di sini kata haji dan umroh saya kembali gunakan teknik borrowing. Kemudian kalimat berdasarkan motif dan alasan. Nah, ini saya ubah menjadi yang dilakukan atas dasar sehingga berlaku teknik amplification dan transposition, di mana saya memindahkan posisi beberapa kata, kemudian saya juga menambahkan kata untuk mempertegas makna. Jadi hasil akhirnya adalah haji dan umroh adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keagamaan. Kemudian kalimat 9 yaitu the marketing of Hajj and Umrah continues to grow rapidly. Yaitu itu pemasaran dari haji dan umrah berlanjut untuk tumbuh dengan cepat. Kemudian saya terjemahkan literal, pemasaran haji dan umroh terus tumbuh dengan cepat. Nah, di sini saya menggunakan teknik borrowing, yaitu haji dan umroh. Kemudian kata berlanjut saya ubah menjadi terus, sehingga di sini berlaku teknik transposition. Nah, kemudian dari terjemahan literal ini saya perbaiki lagi terjemahannya sehingga menjadi kegiatan promosi haji dan umroh berkembang pesat. Nah, di sini kata pemasaran saya ubah menjadi kegiatan promosi, sehingga menggunakan berlaku teknik amplification dan transposition karena saya menambahkan kata dan memindahkan posisi kata juga. Kemudian haji dan umroh saya kembali gunakan teknik borrowing. Lalu kata tumbuh dengan cepat saya ubah menjadi berkembang pesat. Nah, di sini juga berlaku teknik amplification dan transposition. Jadi hasil akhirnya adalah kegiatan promosi haji dan umroh berkembang pesat. Kemudian kalimat terakhir yaitu kalimat 10, umrah has become a business field for the tourism industry. Umrah telah menjadi sebuah bisnis lapangan untuk itu pariwisata industri. Nah, saya terjemahkan menjadi terjemahan literal, umrah telah menjadi lapangan bisnis untuk industri pariwisata. Di sini saya menggunakan teknik borrowing, di mana saya tetap menggunakan kata umrah, kemudian kata bisnis lapangan, saya tukar posisinya menjadi lapangan bisnis sehingga di sini berlaku teknik transposition. Lalu pariwisata industri saya tukar juga menjadi industri pariwisata sehingga berlaku teknik transposition. Kemudian saya perbaiki lagi terjemahannya menjadi umroh membuka ladang bisnis dalam dunia pariwisata. Nah, di sini kata umroh saya kembali gunakan teknik borrowing. Kemudian telah menjadi, di sini saya ubah menjadi kata membuka. Di sini saya gunakan teknik particularization, di mana saya menggunakan kata yang lebih konkret atau yang lebih tepat untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian kata lapangan bisnis saya ubah menjadi ladang. Nah, di sini berlaku teknik transposition. Kemudian kata industri pariwisata menjadi dalam dunia pariwisata. Nah, di sini berlaku transposition juga, dan harusnya di sini juga berlaku amplification, tapi saya lupa menambahkannya, sehingga hasil akhirnya menjadi umrah membuka ladang bisnis dalam dunia pariwisata. Baik, sekian dari presentasi 10 kalimat hasil terjemahan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.